Baik, saat ini saya Fikrai Lawire, NIM 16504095. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Manado. Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang metode grafik dan metode simplex mata kuliah program linear. Soalnya seperti ini. Saat ini di Sulawesi Utara, tepatnya di Desa Rembuken, seorang anak terpapar coronavirus 19. Kemudian anak ini dirujuk dan dirawat di RSUP Prof. Dr. RD Kando, Malalayan, Manado. Setiap hari ia harus mengonsumsi obat C dan obat E. Obat pertama yaitu obat C memiliki kadar 2 favipiravir dan 3 kloroquine. Sedangkan obat kedua yaitu obat E memiliki kadar 4 favipiravir dan 2 kloroquine. Setiap hari anak itu harus mengonsumsi 24 favipiravir dan 16 kloroquine. Jika biaya untuk membeli 1 butir obat favipiravir adalah Rp2.000 dan biaya untuk membeli 1 butir kloroquine Rp2.500, hitunglah berapa minimum biaya untuk membeli obat setiap harinya. Penyelesaian, obat pertama disimbolkan dengan X, obat kedua disimbolkan dengan Y. Kita lihat tabel. Tabel ini ada kadar obat yaitu favipiravir dan kloroquine, terus ada biaya per hari. Obat pertama memiliki 2 kadar favipiravir, 3 kadar kloroquine, biaya per hari Rp2.000. Obat kedua memiliki kadar 4 favipiravir, 2 kloroquine, biaya per hari Rp2.500. Konsumsi per hari untuk favipiravir lebih dari atau sama dengan 28. Konsumsi per hari untuk kloroquine lebih dari sama dengan 18. Selanjutnya, fungsi tujuan Z sama dengan 2000X tambah 2500Y. Fungsi kendala yang pertama, 2X tambah 4Y lebih dari sama dengan 28. Kendala kedua, 3X tambah 2Y lebih dari sama dengan 18. X, Y lebih dari sama dengan 0. Menentukan titik pojok. Sekarang kita akan menentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Persamaan pertama, kita misalkan sumbu X dan sumbu Y-nya sama dengan 0. Maka, kita dapat persamaannya seperti ini. Kita akan mencari nilai X. 2X tambah 4Y sama dengan 28. 2X tambah 4Y, 4 kali 0 sama dengan 28. 2X sama dengan 28, maka X-nya sama dengan 14. Ini di titik 14,0. Kita beri simbol A. Selanjutnya kita akan mencari nilai Y. 2X tambah 4Y sama dengan 28. 2 kali 0 tambah 4Y sama dengan 28. 4Y sama dengan 28. Y sama dengan 7. Peroleh titik 0,7. Itu kita beri simbol titik B. Persamaan kedua, kita misalkan sumbu X dan sumbu Y sama dengan 0. 3X tambah 2Y sama dengan 18. 3X tambah 2 kali 0 sama dengan 18. 3X sama dengan 18. X-nya sama dengan 6. Titik 6,0. Kita beri simbol C. Selanjutnya kita akan mencari nilai Y di persamaan kedua. 3X tambah 2Y sama dengan 18. 3 kali 0 tambah 2Y sama dengan 18. 2Y sama dengan 18, maka Y-nya sama dengan 9. Titik 0,9, kita beri lambang D. Sekarang kita perhatikan grafik yang ada di koordinat kartesius. Di sini kita bisa lihat di koordinat kartesius ada 2 garis yang saling berpotongan. Yang pertama, garis dari persamaan 2X tambah 4Y lebih dari sama dengan 28. Garisnya ini.
14,7 titiknya. Terus garis yang kedua diperoleh dari persamaan 3x tambah 2y lebih dari sama dengan 18, titiknya ini di titik 6,9. Dan di perpotongan dua garis ini kita akan mencari titik E. Selanjutnya, menentukan titik pojok. Dari gambar di atas dapat dilihat ada dua titik pojok, yaitu titik 14,0 dan 0,9. Titik pojok pertama 14,0, titik pojok kedua 0,9. Titik pojok ketiga kita bisa cari dengan menggunakan cara metode simplex, maksud saya metode eliminasi dan substitusi. Eliminasi nilai X untuk mencari nilai Y. Maka persamaan pertama 2X tambah 4Y sama dengan 28, ini dikali 3, hasilnya menjadi 6X tambah 12Y sama dengan 84. Selanjutnya persamaan kedua 3X tambah 2Y sama dengan 18 dikali 2, hasilnya menjadi 6X tambah 4Y sama dengan 36. Terus ini dikurangkan, hasilnya menjadi 8Y sama dengan 48, Y sama dengan 6. Selanjutnya, substitusi nilai Y ke persamaan kedua, yaitu persamaan 3X tambah 2Y sama dengan 18. Maka kita peroleh 3X tambah 2Y sama dengan 18, 3X tambah 2 kali 6 sama dengan 18, 3X tambah 12 sama dengan 18, 3X sama dengan 6, X sama dengan 2. Maka kita peroleh titik E, yaitu 2,6. Selanjutnya kita substitusi nilai titik pojok ke fungsi tujuan atau ke Z. Yang pertama titik pojok 0,9 itu diperoleh 2000X, maksud saya 2000 kali 0 tambah 2500 kali 9 sama dengan 22.500. Titik 14,0 sama dengan 2000 kali 14 tambah 2500 kali 0 sama dengan 28. Soalnya titik 2,6 sama dengan 2000 kali 2 tambah 2500 kali 6. Maka hasilnya sama dengan 19.000. Karena kita mencari biaya yang minimum, maka dari 3 nilai titik pojok yang disubstitusi ke fungsi tujuan, hasilnya paling rendah ada di titik 2,6 diperoleh 19.000. Maka biaya minimum untuk membeli obat per hari adalah 19.000. Selanjutnya kita akan mencari dan menentukan garis lidik. Karena tadinya kita sudah mencari titik pojok. Sebenarnya hasil dan perhitungan dari mencari garis lidik itu sama dengan mencari nilai yang ada pada titik pojok. Nah, saya langsung tidak menaruh lagi penyelesaiannya, karena penyelesaian untuk mencari garis lidik sama dengan titik pojok. Di sini saya langsung ke fungsi tujuan. Sama juga Z sama dengan 2000X tambah 2500Y. Untuk menentukan garis lidik, buat persamaan fungsi tujuan menjadi 2000X tambah 2500Y sama dengan C. Kita misalkan C sama dengan AB sama dengan 2000 kali 2500 sama dengan 5 juta. Ambil C sama dengan 5000. Ini diperkecil sehingga 2000X tambah 2500Y sama dengan 5000. Selanjutnya, substitusi nilai yang ada di titik E 2,6 ke fungsi tujuan, maka didapat hasilnya seperti ini. 2000 kali 2 tambah 2500 kali 6 sama dengan 4000 tambah 15000 sama dengan 19000. Maka dapat disimpulkan dari hasil di atas, pengeluaran minimum
untuk membeli obat per hari, yaitu Rp19.000. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan soal dengan cara metode simplex. Fungsi tujuannya, Z sama dengan 2000X tambah 2500Y. Fungsi kendala, 2X tambah 4Y lebih dari sama dengan 28. 3X tambah 2Y lebih dari sama dengan 18. X, Y lebih dari sama dengan 0. Persamaan ini kita akan ubah ke dalam bentuk kanonik. Maka Z-nya menjadi 2000X tambah 2500Y tambah 0S1 tambah 0S2. Fungsi kendalanya menjadi 2X tambah 4Y tambah 0S1 sama dengan 28. 3X tambah 2Y tambah 0S2 sama dengan 18. X, Y, S1, S2 lebih dari sama dengan 0. Z kurang 2000X kurang 2500Y tambah 0S1 tambah 0S2 sama dengan 0. Selanjutnya, nilai yang sudah kita ubah ke dalam bentuk kanonik akan menjadi seperti pada tabel ini, yaitu basis Z, kolom Z yaitu 1, X1 min 2000, X2 min 2500, S1 0, S2 0, solusi 0. Basis S1, kolom Z 0, X1 2, X2 4, S1 1, S2 0, solusi 28. Basis S2 di kolom Z sama dengan 0, X1 3, X2 2, S1 0, S2 1, solusi 18. Selanjutnya akan mencari rasio. Dari tabel tadi kita lihat bahwa nilai minus yang paling besar ada di kolom X2 yaitu min 2500. Dan di tabel ini kita kecualikan Z sehingga basisnya hanya S1 dan S2. Di kolom X2 nilainya 4, 2, solusi 28, 18, dan rasionya kita cari dari solusi dibagi X2. X2 sama dengan 28 bagi 4 sama dengan 7. X2 sama dengan 18 per 2 sama dengan 9. Kita masuk dalam proses iterasi 1 dari tabel yang sama. Kita bisa lihat nilainya basis Z, S1, S2. Nilai yang ada di baris Z, S1 dan S2. Langkah-langkahnya seperti berikut. Baris S1 diganti dengan X1. Baris S1 sama dengan baris X1 dibagi 2. Baris S1 ini kita ganti dengan X1 yang ada di tabel di bawah ini. Lihat di basis Z, di bawah Z ini S1 telah diganti dengan X1. Selanjutnya nilainya dibagi dengan 2, maka diperoleh nilainya 0 dibagi 2 sama dengan 0, 2 dibagi 2 sama dengan 1, 4 per 2 sama dengan 2, 1 dibagi 2 sama dengan 1/2, 0 dibagi 2 sama dengan 0, solusi 28 bagi 2 sama dengan 14. Nilai yang ada di baris Z dan S2 tetap. Selanjutnya, baris Z tambah 2000 kali baris baru S2. Maka nilainya menjadi seperti ini. Kita lihat tabel. Baris Z nilainya menjadi 1, 0, 1500, S1-nya 1000, S2 0, solusi 28.000. Dan nilai yang ada di X1
di baris X1 dan baris S2 itu tetap. Selanjutnya, baris baru S2 dikurang 3 kali baris baru X1. Ya, dari tabel ini di atas ini, baris baru S2 dikurangi 3 dikali baris baru X1. Maka nilai yang ada di S2 berubah menjadi 0, 0, min 4, min 3/2, 1, min 24. Nilai yang ada di baris Z dan X1 itu tetap. Langkah selanjutnya, baris baru S2 dibagi dengan minus 4. Kita lihat, baris baru S2 ini 0, 0, min 4, min 3/2, 1, min 24. Kita bagi 4, maka 0 dibagi min 4 sama dengan 0, 0 dibagi min 4 sama dengan 0, min 4 dibagi min 4 sama dengan 1, min 3/2 dibagi 4 dibagi min 4 sama dengan 3/8. 1 dibagi min 4 sama dengan min 1/4. Min 24 dibagi 4 sama dengan 6. Selanjutnya, baris baru Z kurang 1500 dikali baris baru S2. Kita lihat tabel ini. Sekarang di baris Z nilainya berubah karena sudah dikurangi dengan 1500 dikali baris baru S2. Kita lihat di baris Z ini, di X2 nilainya 1500, maka nilai 1500 ini akan kita jadikan 0, maka harus dibagi dengan 1500, dan semua nilai yang ada di baris Z ini kita bagi dengan 1500 dan dikali baris baru S2, maka hasilnya menjadi basis Z di kolom Z 1, X1 0, X2 0, S1 875/2, S2 375, solusi 19.000. Nilai yang ada di baris X1 dan S2 itu tetap. Langkah selanjutnya, ini langkah terakhir, baris baru X1 kurang 2 kali baris baru S2. Maka nilainya berubah di baris X1. Baris X1 dikurangi 2 dikali baris S2, nilainya di kolom Z 0, X1 1, X2 0, S1 min 1/4, S2 1/2, solusi 2. Dan nilai yang ada di baris Z dan S2 itu tetap. Maka saat ini kita bisa lihat di baris Z semua nilainya tidak ada yang negatif atau semua bernilai positif. Maka dapat disimpulkan X1 sama dengan 2, S2 sama dengan 6, dan Z sama dengan 19.000. Dan iterasi berhenti sampai di sini. Demikian presentasi dari saya. Saya mengharapkan kritikan dan masukan yang mendukung sehingga bisa untuk perbaikan lebih lanjut lagi. Demikian presentasi saya. Terima kasih, kita jumpa lagi.